Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Adnan Salela Tukau. Saya merupakan mahasiswa sarjana lanjut jenjang di jurusan Hospitality dan Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Di video kali ini saya akan memberikan pemaparan atau memberikan gambaran sebuah cerita imajiner atau sedikit contoh kisah yang mana ini hanya imajiner yang nanti tujuannya itu adalah untuk mengetahui mengenai rumus ABBA dalam satu usaha. Lalu sebelumnya saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mungkin secara pintas mengenai apa sih yang dimaksud ABBA itu sendiri. Jadi rumus atau metode ABBA adalah salah satu metode dalam mengidentifikasikan peluang suatu usaha secara praktisi. Yang mana ABBA ini sendiri itu memiliki kepanjangan di setiap hurufnya masing-masing. Yang pertama untuk A-nya itu adalah amati, lalu untuk B dan B-nya itu adalah bertanya dan berdiskusi, dan untuk A yang terakhir itu adalah analisis atau analisa. Baik, mungkin untuk bisa dapat memahami konsep dari ABBA ini dalam praktisinya atau penerapannya di satu usaha, saya akan memberikan satu contoh gambaran. Taruhlah di sini itu ada satu usaha yang dimiliki oleh owner bernama Bapak Adnan. Jadi di sini saya memberikan nama saya sendiri untuk perumpamaan atau gambaran. Nah, Bapak Adnan ini itu memiliki usaha yang berkecimpung di bidang kuliner, di mana untuk spesifikasinya itu adalah kuliner gelato. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu gelato, atau mungkin ada beberapa yang belum mengetahui. Di sini saya mungkin akan menjelaskan, maksud saya menjelaskan pemahaman dari gelato itu sendiri. Di sini dilansir dari Wikipedia, gelato adalah es krim khas dari negara Italia. Nama gelato berasal dari bahasa Italia yang artinya beku. Gelato terbuat dari bahan utama seperti susu, krim, dan gula. Kemudian diberi tambahan variasi rasa mulai dari buah-buahan, kacang, dan bahan perasa lainnya, maksud saya. Jadi gelato ini sendiri itu bisa dikatakan tergolong satu jenis es krim yang mana memang beda dengan es krim khalayak umum dari teksturnya, dan juga ciri khasnya itu adalah banyaknya variasi rasa dari gelato itu sendiri. Baik, jadi Bapak Adnan ini itu memiliki usaha gelato. Taruhlah sebagai contoh nama usahanya itu adalah Cafe Nans Gelato. Nah, Cafe Nans Gelato ini berlokasi di Yogyakarta, yang mana lokasi tempat Cafe Nans Gelato ini sendiri itu dikelilingi oleh kafe-kafe gelato lainnya, sehingga kafe-kafe gelato lainnya itu sendiri pun juga sebagai kompetitor ataupun pesaing dari kafe gelato milik Bapak Adnan ini sendiri. Lalu lambat laun perjalanan usaha Nans Gelato ini sendiri itu pengunjungnya makin lama itu tidak sebanyak dengan kafe-kafe lainnya. Dalam artian memang dibandingkan untuk untuk dari segi pengunjung yang datang ke Nans Gelato ini sendiri dibandingkan dengan kafe-kafe gelato di sekitarnya itu sendiri, itu terbilang cukup dikit dibandingkan yang lainnya. Hal ini pun menjadikan pertanyaan bagi Bapak Adnan ini sendiri. Pertanyaan seperti, saya ini usaha sama-sama gelato dengan yang lainnya, mengapa pengunjung itu lebih banyak datang ke tempat gelato lain dibandingkan ke Nans Gelato itu sendiri? Tentu pertanyaan itu pun muncul kan di seorang entrepreneur, pasti memiliki pola pikir atau sudut pandang, atau pertanyaan itu tuh intinya tuh bisa muncul lah kalau misalnya case seperti ini tuh terjadi. Lalu karena dibuat penasaran, maka Bapak Tan itu pun menggunakan rumus ABBA ini untuk melakukan bahasanya pengamatan, dalam artian untuk mendapatkan hasil apa sih yang membedakan mengapa pengunjung lebih memilih untuk datang ke kafe-kafe lainnya selain ke Nans Gelato. Apa yang menjadi kekurangan? Jadi Bapak Tan pun memberikan maksud saya adalah mengamati
dengan menggunakan metode ABBA. Yang pertama seperti saya jelaskan sebelumnya itu adalah A, yaitu amati. Nah, untuk amati ini dalam konsep metode atau rumus ABBA ini itu adalah meneropong pasar dengan menggunakan panca indera. Jadi sebagai kita tahu, mungkin di sini saya akan langsung memberikan contoh panca indera yang pertama untuk dalam konsep rumus ABBA ini sendiri itu adalah mata atau panca indera penglihatan. Nah, mata ini sebagai contoh adalah Bapak Adnan ini pun karena sudah dibuat penasaran, maka Bapak Adnan itu melakukan pengamatan untuk usahanya sendiri, yaitu Nans Cafe-nya itu sendiri dengan melakukan analisis dengan menggunakan penglihatan di sekitar kafenya. Wah, ternyata memang nih ada yang membedakan. Ternyata ada jawabannya nih, yaitu kafenya ini itu tidak se-instagramable atau bahasa anak muda zaman sekarang itu tidak se-estetik dengan kafe-kafe gelato lainnya, yang mana seperti diketahui Bapak Adnan sendiri juga menyadari bahwa pengunjung yang datang ke gelato tidak hanya ke tempat atau tidak hanya ke kafe Nans Gelato ini sendiri maksud saya, namun juga ke gelato pesaing lainnya itu banyak anak-anak muda, yang mana anak-anak muda ini datang tidak hanya untuk gelatonya itu sendiri, untuk merasakan gelatonya maksud saya, tapi juga untuk membuat konten bahasanya, untuk berfoto-foto, untuk konten foto, video dan segala macam di kafenya itu sendiri. Sedangkan yang membedakan dengan kafe lainnya setelah diamati nih dengan menggunakan panca indera mata itu adalah kurang eye catching. Jadi desain interior Nans Gelato ini sendiri tuh tidak se-eye catching desain interior cafe gelato lainnya. Wah, ini membuat Bapak Adnan mendapatkan peluang dong. Dalam artian dari kekurangan itu bisa menjadi peluang. Selanjutnya adalah panca indera menggunakan telinga. Nah, telinga ini Bapak Adnan mengamati dengan cara mendengar review-review pelanggan yang datang, atau bisa dikatakan obrolan-obrolan pada saat pelanggan sedang menikmati gelato di Nans Gelato ini sendiri. Wah, saat sudah dengarkan review-review setelah beberapa hari nih melakukan pengamatan, ternyata ada review-review yang keluar seperti varian gelatonya kurang bervariatif nih di tempat sini, atau cup untuk gelatonya sangat tanggung dibandingkan yang lainnya. Terus atau juga bisa review seperti contoh ini ya, tidak terdapat banyak varian besaran cup nih, cupnya soalnya monoton, padahal saya pengennya cup yang besar tapi nggak ada yang besar banget nih, hanya cuman ukuran segini misalnya. Atau bisa juga tidak dapat promo nih sehingga membuat gelatonya menjadi murah kalau misalnya kita beli barang-barang rame-rame. Nah, itu pun bisa menjadi bahasa artian peluang lainnya dari hasil pengamatan menggunakan indera telinga. Lalu Bapak Adnan pun juga menggunakan pengamatan selanjutnya adalah dengan hidung atau indera untuk penciuman maksud saya. Indera penciuman. Lalu di saat mencium tentunya itu pengamatannya itu dilakukan untuk produknya sendiri. Wah, ternyata saat melakukan penciuman dengan gelatonya, produk gelato di Nans Gelato ini, aroma untuk setiap varian rasanya itu kurang pekat dibandingkan dengan gelato-gelato lainnya di sekitar Nans Gelato itu sendiri. Dalam artian seperti yang telah saya jelaskan bahwa gelato ini membedakan dengan es krim lainnya itu adalah banyak varian rasa, dan ternyata untuk di tempat gelato selain Nans Gelato ini tidak hanya rasanya bervarian, tapi setiap rasa itu, taruhlah sebagai contoh rasa lemon itu pekat sekali wangi lemonnya, ataupun green tea itu benar-benar pekat sekali wangi green tea-nya, sehingga itu yang mendorong orang lebih banyak datang ke tempat lain dibandingkan ke Nans Gelato. Wah, dapat lagi nih ternyata kekurangan lainnya yang bisa menjadi peluang. Lalu selanjutnya panca indera selanjutnya itu adalah lidah. Lidahnya tentu mengacu kepada produknya ini sendiri juga. Pada saat dicobain, wah ternyata memang rasanya itu kurang pekat, atau bahasanya tidak untuk satu variasi rasa itu tidak menggambarkan rasa dari variasi itu karena kepekatannya itu kan kurang bahasanya ya. Lalu udah nih, wah dapat lagi deh, ternyata rasanya memang kurang pekat nih. Lalu dicobalah indera
panca indera lainnya maksud saya itu adalah tangan. Tangan itu Bapak Adnan itu melakukan mencoba tekstur dari gelatonya seperti yang kita telah ketahui, dan ini juga sebagai for your information bahwa gelato ini sendiri memiliki tekstur yang terasa dan tidak gampang cair dibandingkan es krim pada umumnya. Wah, ternyata gelato ini masih cukup cair nih. Dicoba tekstur untuk gelato Nans gelato ini sendiri. Dapat lagi kurang-kurangan yang menjadi peluang. Sudah nih untuk dari metode ABBA, untuk amati yang A pertama itu sudah selesai. Lalu Bapak Adnan tuh lanjut ke B dan B. Seperti yang saya jelaskan, yaitu bertanya dan berdiskusi. Nah, bertanya dan berdiskusi ini Bapak Adnan lakukan kepada para pelanggan tetapnya. Melakukan pendekatan, berdiskusi mengenai produknya dan segala macam. Dan pada akhirnya didapat nih satu kesimpulan untuk taruhlah seumpama Bapak Adnan ini melakukan berdiskusi dan bertanya itu kepada pelanggan yang memang tetap dan memang datang itu karena gemar es krim, karena memang istilahnya pecinta es krim lah ya ini pelanggannya. Oh, ternyata malah mendapat kesimpulan dan mendapatkan solusi. Jadi para pelanggan ini memberikan saran, Pak, kenapa tidak membuat rasa gelato khas Jogja, yaitu gelato rasa gudeg ataupun gelato rasa bakpia nih khas Jogja, yang membedakan dengan gelato lainnya, pesaing lainnya, karena di tempat lainnya belum ada Pak khas ini. Dan saya juga termasuk orang yang pecinta gelato, tapi saya belum pernah menemukan gelato rasa gudeg ataupun bakpia. Nah, otomatis dengan bertanya dan berdiskusi muncul satu solusi ataupun inovasi baru, yang mana solusi atau inovasi baru ini pun bisa menjadi daya saing yang kuat untuk melawan usaha-usaha gelato lainnya di sekitar Nans Gelato ini sendiri. Lalu setelah sudah bertanya dan berdiskusi dan juga melakukan pengamatan dengan panca indera sebelumnya, maka dapat dianalisis untuk A yang terakhir itu adalah dapat dianalisis dari keseluruhannya itu sendiri. Dan setelah itu, oh ya, ada satu lagi yang terlupakan untuk pengamatan tadi. Pasti kan banyak nih listnya, banyak sekali list untuk kira-kira yang kurang apa aja nih harus dibenahi segala macam. Dan tentu itu semua itu tetap harus melakukan adanya skala prioritas. Nah, untuk metode atau rumus ABBA ini sendiri, skala prioritasnya itu terbagi menjadi 3 skala, yaitu hal-hal apa saja yang sangat mempengaruhi keputusan pelanggan dalam membeli. Sebagai contoh, desain tempatnya nih harus benar-benar interior design dari Nans Cafe itu harus diubah karena pelanggan banyak sekali yang datang untuk vibing ke desain interiornya. Lalu ada juga yang kedua itu adalah hal-hal yang cukup mempengaruhi pelanggan. Seperti contoh, promo dan varian cupnya nih, itu juga cukup mempengaruhi pelanggan, harus dipikirkan setelah desain interior dan segala macam. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang tidak memiliki pengaruh berarti. Itu dalam artian yang untuk beberapa poin ini menurut Bapak Adnan tidak usah deh, karena memang taruhlah sebagai contoh finansialnya itu masih kurang atau harus menutupi di finansial bagian desain interior dan lain-lainnya seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk pemahaman dan juga contoh perumpamaan, ini merupakan cerita imajiner, cerita yang tidak nyata, tapi bisa menjadi sebuah gambaran atau perumpamaan dari praktisi atau implikasi untuk metode usaha ABBA ini sendiri. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika memang penjelasan saya ini berbelit-belit. Semoga dapat bisa dipahami. Sampai jumpa kembali.